Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Rama Termenuni. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih hangat diperbincangkan, yaitu terkait masalah tagar ya, tagar trending topik di Twitter ya, yaitu tagar Goodbye Jokowi ya. Ini bertahan berapa waktu ya, terkait masalah apa namanya terkait banyaknya kenaikan harga komoditas ya, harga kebutuhan pokok ini yang jadi alasan. Sesuai yang dilansir oleh surabaya.jatimnetwork.com, langsung saja kita bacakan tagar Goodbye Jokowi trending topik di Twitter. Kenaikan harga kebutuhan pokok jadi alasannya. Tagar Goodbye Jokowi menjadi tren topik kedua di Twitter Selasa 5 April 2022. Salah satu penyebabnya karena naiknya harga kebutuhan pokok sehingga masyarakat menolak isu 3 periode. Tagar Goodbye Jokowi diramaikan para pemilik akun-akun Twitter yang berharap agar ada reformasi jilid 2. Tagar Goodbye Jokowi di-tweet sebanyak 1960 ya. Mayoritas tweet mengungkapkan caption negatif seputar kepemimpinan Presiden Jokowi. Bisikan guys, tweet akun bernama 305 Restart diikuti post bertuliskan trending Presiden terburuk dalam sejarah. Rakyat sudah melihat para berdebat telah mewabah. Cuit akun bernama akun ke-6212 diikuti posting gambar bertuliskan kami tunggu komando, siap turunkan Jokowi. Mundurlah Jokowi sebelum telat, mundurlah Jokowi demi rakyat. Cuit akun bernama akun ke-5212 diikuti postingan foto bertuliskan hanya orang gila yang menganggap negeri ini baik-baik saja. Daripada hilang juga kesempatan hari tua bersama cucu. Sudahilah Pak, serahkan pada yang kompeten, capable, dan akuntabel. Tweet akun bernama Maria A. Alkaf diikuti postingan media online pikiranrakyat.com. Ribuan kepala desa diduga dimobilisasi Jokowi untuk perpanjangan kekuasaan presiden dianggap hilang akal. Naiknya BBM efeknya berantai, harga kebutuhan pokok melejit, uang seakan tidak ada harganya, nol bertumpuk, nggak ada artinya, asli mirip 98, cuit akun bernama Rizky Asihan. Kemudian, doaku paling kencang saat ini adalah Goodbye Jokowi, cuit akun bernama Feby Wu. Kemudian, kondisi Indonesia sudah hancur, jadi harus ambil keputusan terburuk untuk hasil terbaik. Yang terbaik saat ini Jokowi N. Baik itu digulungkan atau mundur sendiri. Cuit akun bernama 7. Lalu siapa tokoh pantas menggantikan Jokowi bisa disebutkan dan dipromosikan orangnya. Cuit akun bernama Rudi Permana. Masyarakat merasa banyak sekali minus kebijakan kontra di era Jokowi. Sehingga mereka beropini Presiden Jokowi tidak pantas memangku jabatan hingga 3 periode. Ya, sobat sekalian, jadi ini adalah sekali lagi ungkapan dari warganet ya, yang memang harus dijadikan sebagai introspeksi buat pemerintah agar kedepannya lebih baik ya. Kalau kita melihat refleksi ataupun mengaca dari kebijakan-kebijakan Pak Jokowi dan juga apa yang sudah terjadi pada pemerintahan periode 2 ini, memang banyak sekali kebijakan yang tidak pro kepada rakyat gitu ya. Banyak sekali misalnya undang-undang yang menyengsarakan dalam tanda kutip, artinya tidak apa namanya mensejahterakan, justru malah menyengsarakan. Dan di sini misalnya undang-undang Omnibus Law ya, yang apa namanya kemarin banyak didemo oleh para pekerja gitu ya, para buruh dan lain sebagainya. Nah, ini juga dipatut dipertanyakan di mana apa namanya kinerja DPR, wakil rakyat yang seharusnya mengontrol pemerintahan, justru undang-undang yang seharusnya tidak disetujui oleh rakyat dan sudah didemo dan disahkan dengan cara yang cepat ya. Kita ketahui dulu undang-undang Omnibus Law itu diproses dengan cara yang cepat ya, dan hasilnya itu sampai 1.000 halaman ya, dan itu berapa namanya
simpang siur ya. Yang benar itu berapa halaman? Kadang naik 1000 halaman, 900, kembali lagi 1000 halaman ya, dengan apa namanya, kondisi yang tidak menentu. Nah, ini di mana posisi DPR saat ini? Pun juga apa namanya, yang terakhir tentu saja kenaikan harga BBM gitu ya, kenaikan harga kebutuhan pokok ya, eh, kenaikan harga cabai, kemudian kenaikan harga minyak goreng ya. Yang terakhir yang paling kentara adalah bagaimana kenaikan harga minyak goreng ini ya, yang sampai ngantri gitu ya beberapa waktu yang lalu, sehingga ada sempat menimbulkan emak-emak itu ya, ada satu itu meninggal karena antri ya minyak goreng ya. Ini juga patut dipertanyakan ya. Dan kemarin sudah dibahas bahwasanya memang ini bagaimana ceritanya, duduk persoalannya terkait masalah minyak goreng ya. Padahal kita adalah negara penghasil CPO, bahan untuk minyak goreng, tetapi emak-emak itu masih ngantri ya. Nah, ternyata juga ada permainan mafia di situ ya, dan janjinya akan diungkap ya. Tetapi saat ini kita belum diberitahu siapa sebenarnya mafia itu ya. Dan pantas diduga memang tidak akan apa namanya, tidak akan diungkap di publik ya, karena ini terkait dengan oligarki ya, oligarki yang saat ini dalam tanda kutip ya juga bermain di belakang ataupun mendukung ya, mendukung dalam segala kebijakan untuk menguntungkan diri mereka sendiri dan juga mendukung pemerintahan gitu ya. Dan apa yang disampaikan oleh netizen sekaligus oleh rakyat itu juga harus menjadi introspeksi ya. Artinya ya, kemarin ketika isu 3 periode itu atau isu tentang penundaan pemilu itu memuncak ya, eh, apa namanya, dibicarakan oleh banyak pihak, dengan enteng itu disampaikan sebagai aspirasi gitu ya. Nah, pada saat yang sama ya, di lain pihak orang yang mengisukan ataupun yang mewacanakan segera percepatan pemilu atau penurunan presiden itu langsung dianggap makar ya. Padahal sama-sama semuanya dari rakyat ya. Yang satunya ingin memperpanjang jabatan, disamakan apa namanya, apa namanya, diberikan disebut sebagai aspirasi, tetapi orang yang ingin menurunkan presiden yang sama-sama itu juga ada diatur dalam undang-undang, itu dinamakan makar. Berarti tidak ada inequality ya, inequality treatment dalam hal ini tentang aspirasi rakyat ya. Seharusnya memang kalau ingin memperpanjang jabatan aspirasi, orang yang ingin menurunkan jabatan ataupun ingin menurunkan presiden itu juga harus disebut aspirasi. Pun juga apa yang disampaikan oleh warganet ya, terkait juga tagar Goodbye Jokowi yang trending topik cukup lama dan ada sekitar 1960 tweet itu ya, janganlah dianggap makar ya. Itu adalah tentu saja aspirasi rakyat yang rakyat itu sudah merasakan, dan ini kita lihat adalah kondisi klimaks ya, kondisi klimaks terkait banyak sekali permasalahan dan carut marut di negeri ini ya. Ya, tidak hanya ini saja ya, tidak hanya terkait masalah kenaikan harga kebutuhan pokok, tetapi juga ini adalah klimaks ya, puncak dari ketidakpuasan masyarakat ya, dalam segala aspek ya, tidak hanya ke ekonomi sekarang ya, kemudian tetapi juga masalah aspek yang lain, misalnya masalah keadilan ya, bagaimana keadilan itu ketika itu masih sifatnya tebang pilih gitu ya, tebang pilih. Dan itu bisa kita lihat banyaknya aktivis itu yang mengkritisi pemerintah itu berujung pada pemenjaraan ya. Tetapi mereka yang pro kepada penguasa itu yang juga kadang juga dilaporkan oleh masyarakat itu tidak proses. Taruhlah misalnya terkait masalah kritik dari Bang Edi Mulyadi, kemudian Syahganda Nainggolan, ya Jumhur Hidayat, kemudian Habib Bahar bin Smith, ya, terkait juga kasus keadilan yang menimpa Habib Rizik Syihab yang
dalam segi dimensi hukumnya itu tidak tidak sesuai gitu ya, dan kita digambarkan ataupun ini adalah salah satu potret ketidakadilan, dan itu terus-menerus terjadi ya bagi mereka yang pro dan kontra. Sekarang seakan terjadi perpecahan yang seakan tidak ada ujungnya gitu ya. Kemudian juga adanya isu tentang radikalisme yang tidak nyambung gitu ya, yang selalu di dipropagandakan bahwasanya ini adalah permasalahan negeri ini, tapi ya kenyataannya rakyat cerdas bisa menilai apa yang sebenarnya menjadi permasalahan di negeri ini daripada terus-menerus menggoreng isu radikalisme ya. Ya, kalau kita jelas ya bahwasanya permasalahan yang nampak ya jelas ya, kenaikan harga komoditi ya, korupsi korupsi yang merajalela ya, di antaranya korupsi bansos, korupsi kemarin di kementerian-kementerian, kemudian juga kemudian masalah ketidakadilan yang tidak masih tebang pilih ya. Siapa aktivis yang tidak disukai, misalnya dalam hal ini ormas FPI itu semuanya dikriminalkan. Dan yang terakhir itu Munarman ya, aktivis sekaligus mantan pentolan dari FPI itu dengan divonis 3 tahun dengan tuduhan yang tidak begitu jelas gitu ya, dengan tuduhan ikut serta permufakatan jahat dalam hal terorisme ya. Padahal kita tidak tahu ya, kita sudah tahu bahwasanya Munarman itu orang yang kita semuanya tahu ya sepak terjangnya, selalu tampil di publik ya. Kemudian yang patut dipertanyakan adalah kejahatan terorisme apa yang dilakukan. Nah, ini adalah aspek-aspek selain dari ekonomi, kenaikan harga bahan pokok dan lain sebagainya yang sekarang masyarakat itu sudah jengah ya. Dan kalau kita melihat trending topik ya banyak sekali ya, tidak hanya goodbye Jokowi, tetapi yang kemarin itu tentang makzulkan Jokowi itu sudah sempat trending topik ya. Jadi sobat sekalian ya, banyaknya trending topik ini adalah gambaran ya, sedikit gambaran potret dari masyarakat yang saat ini mengungkapkan ya perasaan pikiran ya, dan ini sudah dilindungi dalam Undang-Undang nomor 28 Undang-Undang 1945 ya, bahwasanya negara menjamin kebebasan berkumpul berserikat, mengeluarkan pikiran dalam bentuk lisan dan tulisan gitu. Jadi ini bentuknya aspirasi yang harus dijaga ya, tidak boleh dianggap sebagai makar gitu ya. Jadi ini terus menerus gitu ya, dan yang paling lebih utama lagi adalah kasus Carut Marut di Indonesia ini sudah disorot oleh media asing, yaitu The Economist yang kemarin sempat mengingatkan pemerintah agar hati-hati supaya terhadap aspirasi rakyat ini yang sudah tidak puas ya, dan bisa saja berujung pada penurunan rezim ya, lengsernya rezim karena ketidakpuasan kepada masyarakat. Termasuk juga ada ekonomis juga mensoroti harga kelangkaan minyak goreng, di mana negara ini yang kaya akan CPO ya, penghasil terbesar CPO yang merupakan bahan pembuat minyak goreng itu bagaimana ceritanya kok bisa langka gitu. Nah, ini juga patut disoroti, dan pemerintah dalam ini harus banyak introspeksi untuk lebih mengedepankan kepentingan rakyat daripada kepentingan oligarki. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.